Oke, pemain selanjutnya, ini salah satu yang paling tunggu-tunggu juga sama supporter sepak bola Indonesia. Ada Eliano Reinders di sini. Gimana? Mungkin penilaiannya agak susah, tapi mungkin kita bisa nilai dari sisi lain kali ya. Kalau gua ngasih nilai dia 9. Tapi bukan soal permainannya. Tapi mungkin kasih kredit untuk jiwa besar dia. Yes. Dia selalu presence di sini, nggak sakit hati. Finally, ini terakhir ya. Ini udah raja terakhir nih langsung nih. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya, Noella Sistrina, Mas Sabto Haryo, dan juga Bung Harpa. Tepuk tangan lagi. Tadi gua nggak tepuk tangan yang pertama. Tepuk tangannya gini. Nggak, Tukul dong. Ini hari ini juga kita obrolannya santai-santai aja karena kita nggak mau bahas taktikal, nggak preview-review. Hari ini kita mau Tiki Taka give the rating. Wih. Ada Rating. sound Soalnya effect kayak rating, gitu kan? ya. Kan rating. Oke, jadi kita akan memberi rating kepada pemain timnas kita selama kualifikasi Piala Dunia. Jadi sudah ada 6 pertandingan total dan kita akan kasih rating dari Mas Sabto dan Bung Harpa. Kira-kira rating mereka berapa selama performanya di kualifikasi Piala Dunia. Oke, kita mulai dari pemain pertama. Nah, ini dia. Martin Pas. Apakah dia selalu pas? Pas. Gimana, Mas Aryo? Berapa poinnya kira-kira? Saya ambil standarnya agak tinggi sih. Iya. Jadi start di dia di 9 deh. Gua nggak 9. pelit-pelit. Ini harus pas ya, bulat ya, 7, 8, Enggak, 9. bebas. Oh. Mau koma 025 juga boleh. Kasihan nanti susah di situnya kalau pakai koma-koma. Iya susah ya. Pengertian sekali sih Mas Sabto. Iya dong. Karena kalau 10 enggak. Oke. Karena dia Oh, ada iya. beberapa mistake juga, tapi kalau dikasih 7 juga gua nggak tega. Jadi antara 8 ke 9 sebenarnya. Karena di Arab dia bikin, ini semua bagus ya, ini hanya kekurangannya di Arab dia bikin kesalahan, penalti walaupun diselamatin juga. Termasuk juga saat menghadapi Jepang. Jadi ya bagus, tapi ada beberapa PR walaupun diselesaikan juga lawan Arab. Jadi 8,5 deh. 8,5. Ya, Oke. apa tadi kalau bicara impact kan, ini pemain yang langsung datang di pertandingan pertama, kualifikasi, langsung lawan Arab. Kita tadi nggak menyangka dia akan ada di DSP, Noe, udah tahu kan singkatannya? Udah. Daftar susunan pemain. Luar biasa. Nah, siapa tahu ada teman nalar yang belum tahu juga Iya, apa iya, sih? iya. Karena kan kita sering nih kalau lagi preview kita bahas DSP. Nah, DSP itu apa sih? Jadi DSP daftar susunan pemain yang biasanya dirilis itu beberapa jam sebelum match ya. Biasanya normalnya 1 jam Satu sebelum jam. kick off. Maksimal 1 sebelum jam. kick off. Ya, Jadi itu kadang-kadang adalah berarti line up pasti, Cadangan. daftar susunan pemain sama pemain cadangan. Pelatih Cadangan. juga asisten pelatih lengkap termasuk official pertandingan. Yes, gitu Karena guys. harus 23 ya. 23 ya. Sementara kan dipanggil sering 27. Ya. Makanya kadang-kadang kan tercoret siapa nih, termasuk Eliano berapa kali. Dia makanya nggak masuk DSP, nggak masuk di antara inti dan juga cadangan. Dan Jadi kiper ada harus 1. maksimalnya juga ya 23 nama. 23 nama. Oke. Kiper 1 cadangan. Walaupun boleh 2. Kemarin Sintayong agak aneh tuh, 2 match terakhir bawa kiper 2 di cadangan. Ya, oke. Oke. Selanjutnya? Dan tadi ya dia memang tadi ya masuk ke langsung di DSP, langsung impactnya luar biasa, bisa 2 kali pemain terbaik Ya. di laga lawan Arab. Martin Paes ya. Pas 2 laga lawan Arab dan juga lawan Australia dengan 50 shots yang dia terima. Makanya kenapa gue kasih 9 tadi. Oke. Save-nya Martin Pas tuh selalu pas. Nah, ini dia. Kita gini dulu kali ya. 1, 2, 3. Marcelino Ferdinand atau Marceng. Ini performanya luar biasa banget. Kalau dia gini juga boleh. Gini juga boleh. Boleh. Ini silakan dikasih ratingnya. Marcelino, karena memang gini ya, dia kan nggak selalu inti dalam 6 pertandingan. Ya. Betul. Jadi, tapi kemarin memang ya itulah keuntungan pemain penyerang. Dia boleh aja jelek, katakanlah jelek atau nggak main, tapi begitu di satu momen dia bisa mencetak gol dan itu match winner, ya akhirnya jadi gede. Jadi impactnya jadi besar. Wah, tinggi sekali. 8,5 lagi deh. 8,5 lagi untuk Iya. Marcelino Ferdinand. Karena ini kita nggak ngomongin hanya laga Indonesia Iya. melawan Iya. Jepang nih ya guys, atau laga Arab Saudi. Enggak, ini selama kualifikasi Piala Dunia yang mana kita sudah ada 6 pertandingan. Ya, Jadi round overall. round ketiga ya. Round Round ketiga. Gitu. Kalau saya sih di 8 kayaknya sih. 8. Karena ya betul kalau gue bisa kasih 10 di pertandingan terakhir 10. Yes. Ya, kalau Di hanya pertandingan terakhir ya iya. betul. Cuman ya balik lagi di pertandingan-pertandingan
lawan Bahrain, dia mendapatkan kartu kuning juga untuk pelanggaran yang nggak perlu sebetulnya. Yang akhirnya menambah waktu kan, pas lagi additional time akhirnya bertambah karena salah satu karena kartu kuningnya dia. Lalu berapa kali dimasukkan untuk memberikan impact, tapi nggak kelihatan impact yang diberikan ketika dia masuk dari bangku cadangan. Tapi nggak bisa disalahkan juga karena cuma diberi waktu mungkin 20 menit, 15 menit untuk main, tidak terlalu panjang untuk memberikan impact. Lalu ketika starter juga nggak melulu mulus gitu. Jadi ya harus dibilang terlalu fluktuatif sehingga sulit kalau saya kasih angka 9, walaupun saya kasih 10 di pilihan terakhir, tapi secara overall mungkin 8. Dan ini juga dalam beberapa kesempatan selain tadi yang Mas Roy sampaikan minute play-nya nggak terlalu banyak, dia juga diposisikan bukan di role yang biasa kan, di AMC di kiri dan kanan, dia nggak terlalu maksimal memang. Jadi ya 8,5 kasih lah. Sama Martin nomor. Kasih lah. Iya sama Martin Price kan, karena walaupun dia ada plus minus tapi kan dia main rutin. Ada juga beberapa kali dia melakukan save, kita tahu. Termasuk kemarin tuh yang waktu lawan. Berarti bagusnya sama Marcel sama Martin? Ya kurang lebih lah. Karena dia itu tadi di pertandingan terakhir benar-benar perform banget kan. Gitu. Oke, selanjutnya siapa yang mau kita rate? Nah, Rizky Ridho. Gimana menurut Kalau pendapat Rizky Bung Ridho Harpa? itu dia penampilannya menurut saya gradually naik dia. Makin bagus dan gua rasa sih kayaknya itu implikasi dari dia berduet dengan Jai, Bang Jai. Jadi ada transfer ilmu, kalau gue lihat transfer mentality juga. Apalagi di pertandingan terakhir lawan Saudi ya, itu menurut gua kayaknya tuh the best ya, performance-nya. Jadi antara 8,5 ke 9 deh. Cuma sambil mikir Mas Aryo duluan. Ini kayaknya sulit nih. Mungkin saya akan taruh 9. 9 untuk Rizky Ridho. Karena one of the best players kita harus diakuin. Either lo main sebagai starter, 2 kali masuk sebagai cadangan, impact-nya justru kelihatan ketika dia masuk sebagai cadangan. Pertandingan lawan Bahrain, pertandingan lawan China, dia masuk menggantikan Jordi Amat, menggantikan Hilhers. Ternyata cukup paten gitu loh sebagai pemain yang di jantung pertahanan. Betul, karena dipasangkan dengan Itses, akhirnya dia bisa step up his game. Kita nggak ngelihat fluktuasi turun naik dari dia, konsisten bahkan cenderung semakin naik. Kedewasaan dia semakin kelihatan. Nggak kelihatan kalau ini pemain main di Liga 1, dia bisa sama ratingnya sama pemain-pemain yang datang dari luar, membuktikan bahwa ya ini pemain yang mungkin salah satu yang layak jadi starter terus. Ya saya melihat Rizky Ridho sebagai pemain yang seperti itu. Iya, dan dia menurut gua tuh pemain, katakanlah apa ya, pemain lokal ya, kalau boleh gue bilang terminologi seperti itu, yang tidak takut dengan kedatangan para pemain naturalisasi. Justru bisa ngambil sisi positifnya. Ngambil sisi positifnya tadi udah gue jelaskan, ilmunya nular dari Jai, kemudian juga dia ngepam kemampuannya dan akhirnya dia menjadi pilihan utama. Jadi cuman satu kelemahan dia menurut gue ya, mungkin ini adalah nggak bisa kiri. Bukan kiri dia oke lah, masih bisa, tapi memang nggak maksimal. Cuman build up-nya kurang oke. Dia jadi kadang-kadang masih ada Liga 1-nya tuh ke bawah, agak mentok langsung buang bola ke depan. Meskipun long ball-nya sebenarnya nggak terlalu jelek amat ya. Jadi 8,75 nggak bisa ya. Makin sulit. Boleh. Tiga di belakang koma nih, ntar lagi gue kasih nih. 8,5 deh supaya dia tetap 8,5. berkembang. Ya supaya dia memperbaiki gitu. 8,5 ya. 8,5. Biar dia apa ya, build up serangannya bisa lebih bagus. Defense-nya sih nggak, no doubt lah kalau dia. Biar selalu ada room for improvement. Yes. Oke, selanjutnya. Nah, Ivar Jenner. Nah, ini gue kayaknya beda nih sama Mas Aryo. Mas Aryo duluan deh. In some games ini bisa gue kasih 10, in some games bisa cuman gue kasih 7. Jadi masih ada turun naiknya di beberapa games. Tapi ya gue nggak menyalahkan dia, karena kalau dia main hanya berdua dengan Tom Hai, kan selalu gue bilang Indonesia susah nih kalau main cuma berdua. Jenner terlalu harus menutup area yang begitu luas yang ditinggalkan Tom Hai, sehingga kadang-kadang lubang itu terekspos, dan Tom Hai sendiri cepet capek kalau main memang cuma berdua gitu. Jadi ya wajar kalau kadang-kadang dia turun naik, ya usianya masih muda, pengambilan keputusannya kadang sangat baik, kadang juga masih keliru. Jadi mungkin gue taruh di antara 8 deh kalau Jenner. Kalau gue ngasih dia nggak mungkin di bawah 9. Karena menurut gue dialah pemain yang paling nggak kelihatan, paling jarang diekspos,
yang di antara pemain naturalisasi paling sedikit diburu oleh cewek-cewek. Masa iya? Setahu gue ya. Oh, nggak kayak Hubner ya? Nggak kayak Hubner dan lain-lain lah, udahlah itu ya. Dan menurut gue peran dia paling penting. Gue sering mengasosiasikan dia itu dengan Busquets. Jadi nggak kelihatan tapi perannya sangat penting. Bahkan kemarin kalau kita ingat di pertandingan lawan Saudi itu ada satu momen Tom Haye kehilangan bola yang dia bengong. Nah itu ditutup sama Ivar Jenner. Perannya oke banget. 9 deh. 9 Kasih untuk 9 Ivar ya. Ivar Oke. Jenner. Ini agak ada perbedaan nih Ya, akhirnya lumayan ya, nih, lumayan agak nih. Karena split- satu split poin, decision. iya, satu poin ini juga berarti ya. Iya, karena kita dari tadi kan beda-beda 0,5 Iya. kan. Ya, karena kan gue pikir gitu, dia bisa dapat 10 di beberapa pertandingan karena bagus banget mainnya. Tapi ya gue bilang itu masih kadang-kadang turun Naik naik turun gitu. ya. Sama ini ya mungkin Mas ya, apa emosionalnya kadang. Emosional dapat kartu kuning 2 sehingga sekali nggak main ya. Iya, kemarin jadi Lawan dia Jepang dia nggak main kan? lawan Jepang nih nggak main dan kemarin juga dapat kartu kuning lagi kan. Iya. Jadi dan di U23 juga di U23 ya. Iya kena kartu merah. Kena kartu merah Yang lawan kena Qatar. kartu Jadi memang hal itu mungkin yang harus diimprove dia soal emosionalnya. Nanti aku dukung dia deh, soalnya kata Bung Harpa kan dia lebih jarang di ini sama cewek-cewek ya. Aku dukung dia deh. biar saingannya dikit ya. Biar saingannya dikit. Saingannya berat loh. Oh, itu Umbrella Girl kan. Wow. Udah, Ini ntar terlalu Noe- A1 ya kalau itu. Ntar Noe bawa payung ntar Noe. Ini dia, Yakob Sayuri. Ini luar biasa banget juga nih. Gimana Bung Iya, Harpa dan Harpa Mas dulu. Sabto? Yakob Sayuri dia kan baru comeback kan pas lawan Jepang ya. Iya, Jadi agak cedera susah ya. habis lumayan cedera. panjang. Sebelumnya waktu sempat dipanggil juga cedera, jadi agak susah menilai lawan Jepang. Aduh, nggak mungkin saya kasih 8,5 9 itu nggak mungkin ya. Bukan karena dia jelek, tapi karena penilaiannya dua pertandingan sedikit, ya? hanya 2 pertandingan. Jadi mungkin 7,5 deh. 7,5. Ya 7,5 dia tetap bagus, tapi karena penilaiannya minute play singkat, jadi ya susah untuk kita ngasih nilai secara mutlak. Teman bagus penampilannya, dia naik turun. Lawan Jepang kan memang kebobolannya kan karena saat yang gol kedua itu kebobolan kedua gara-gara Salah antisipasi juga. salah antisipasi sama ini lama ganti Dix-nya kan. Hmm. Dix itu hampir Nggak, 5 menit. yang gol yang kedua yang Minamino. Itu kan diawali Cuman dari Dix lagi nggak ada. Dix nggak Cuman ada. kan bola ke arah dia yang kontrolnya. Emang salah. lewat juga ya, makanya ya itu juga jadi 7,5 lah. 7,5 untuk Sayuri. Wah. Wah berat ini. Berat ini guys. Susah sih untuk menilai satu pertandingan ya. Iya, Karena satu dia cuman satu. Sorry, yang pertandingan terakhir pun dia hanya sebentar kan. Terakhir yang lawan Saudi dimasukin di menit 80-an kalau nggak salah hanya untuk Oh, iya, iya. ngamanin keunggulan Iya, gitu. iya. Kalau sementara yang bisa dibilang lebih banyak involvementnya di game lawan Jepang. Iya. Tapi di game lawan Jepang, ya mungkin nggak semua pemain bisa dapat poin bagus. Bahkan seorang Martin Pas dan juga Jaya aja agak sedikit goyah juga kan di game itu dengan beberapa misjudgment dari mereka gitu. Sementara Yakob tugasnya untuk offense-nya di game tersebut keren. Iya, Yang gue bilang setuju. dia punya overlapping yang bagus, kemampuan untuk ngebaca situasi kapan transisi ke depannya bagus. Tapi in terms of coverage ke belakang, mungkin masih banyak yang harus dibenahi, terutama ketika dia nanti harus dimainkan di posisinya yang harus turun naik dengan membantu pertahanan. Jadi mungkin karena gua nggak pakai setengah-setengah, jadi gua Feeling gua 7 nih taruh di kayaknya. 7 kayaknya. Kan? Tapi memang nggak jauh-jauh lah. Iya, iya. Kita cuma yang jauh tadi beda apa? Si Ivar Jenner. Ivar Jenner ya, bedanya 1 ya. Iya. Oke, pemain selanjutnya, ini salah satu yang paling tunggu-tunggu juga sama supporter sepak bola Indonesia. Ada Eliano Reinders di sini. Gimana? Mungkin penilainya agak susah, tapi mungkin kita bisa nilai dari sisi lain kali ya. Kalau pemanggilan pertama, game lawan Bahrain berarti kan, dia main sebagai pengganti di game lawan Bahrain, di mana kita mungkin babak kedua lebih banyak defense ya. Iya. Lebih banyak defense, sehingga kita nggak ngelihat atribut dia yang harusnya bagusnya dari sisi offense. Itu yang selalu kita menantikan kan. Ini pemain bisa ditaruh di kanan atas, di posisi Sandy Walsh, Iya. atau Atau, Asnawi, atau di posisi bawah sebagai salah satu dari back bertiga. Itu kan kita nantikan. Sementara kemarin ketika lawan Bahrain, dia cenderung di antara tengah back 3 atau back sayap. Jadi beroperasinya di sekitar 16 meter belakang. Jadi kita nggak ngelihat atribut dia yang bagus gitu. Sementara di game itu ya sosok aja sebetulnya permainan dia. Jadi mau ngasih nilai besar pun sulit, tapi mau ngasih nilai jelek pun ya nggak fair juga karena kita nggak cukup banyak waktu untuk mengingat dia. Tapi mungkin kasih kredit untuk jiwa besar dia ya. Yes. Dia selalu presence di sini, nggak
nggak sakit hati gitu, nggak di itu, maksudnya nggak ditunjukkan secara mungkin sakit frontal, hati iya, tapi dia nggak tidak mau ditunjukkan. merusak suasana Betul, tim dengan tidak betul. mengekspos gitu. Tidak iseng juga, lucu, Yes. nggak gitu-gitu ya. Nggak Bukan gue ya. nggak pakai Wow. gitu-gitu, nggak Iya, banyak iya. drama. Ya ini profesionalitas yang kita harus acungi jempol dan kemarin ikut selebrasi, wajahnya emang manis banget ya nih bocah ya, kelihatan ya. Enggak, tanya Noella lah kalau Oh itu iya. lah. Good boy banget ya. Manis terlihat sangat soft boy ya. Green flag ya. Green flag. Green flag. Green flag. Green flag banget gitu. Jadi ngelihat dia tuh auranya positif terus Iya, gitu kan. Nyenengin gitu ya. Nyenengin gitu. Kita nggak bisa, kayaknya mau benci dia juga nggak bisa. Orang ini anak kelihatan baik banget. Iya. Pas selebrasi juga kayaknya ikutan. Disuruh copot rompi sama Rido kan. Iya. Lu sebagian dari tim dong. Ayo kita pakai Oh iya, keren tuh, pakai momen jersey itu keren. putih semua. Ya, dan dia langsung welcome, mamerin nomornya gitu. Ya gue ngeliat dari sisi itunya. Ya oke lah, Bahkan dituju. supporter kemarin sempat Neriakin nama dia. Neriakin kalau nama nggak dia salah ya, untuk memberikan semangat. Dan banyak orang yang salah waktu gue meminta untuk menggaungkan nama dia. Dia bilang, Bung, itu jangan diatur-atur line up. Enggak, kita neriakin nama dia itu untuk mendukung dia. Gitu loh, Iya. mau soal dimasukin atau enggak itu urusan pelatih. Kalau gue ngasih nilai dia 9. Wish. Wis. Tapi bukan soal permainannya. Oke. Karena kalau permainan, tadi udah diulas sama Mas Aryo, hanya main 45 menit di Bahrain. Tapi itu pun sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Artinya dia berhasil. Nggak bagus-bagus sama juga, jadi ya. Iya, sosok. so-so aja. Nah, kebobolan pun yang terakhir, ini banyak orang yang salah. Itu dianggap karena Elor Hernandez tidak ada di posisi di sisi kanan, which is memang itu saat corner kan. Ketika corner, yang ada di kotak penalti itu pemain yang badannya tinggi atau yang pendek yang tinggi. Bahkan kadang-kadang kalau di City misalnya Haaland kan kalau lagi dapat tekanan City kan dia turun ke dalam. Nah, Reinders itu ditugasin dari setengah lingkaran untuk antisipasi serangan balik. Jadi memang dia bukan di situ tugasnya. Itu satu yang orang perlu ingat. Jadi bobolan kedua itu bukan gara-gara dia nggak ada di oposisi. Kesalahan kolektif tim. Kesalahan kolektif tim lah. Nah, yang kedua, kenapa gue ngasih nilai 9? Sebagian udah diterangin oleh Mas Aryo. Jadi gue cuma mau bilang bahwa dalam dimanapun di dunia ini, di entitas itu, kita bukan hanya skill yang dilihat. Tapi mannernya, attitude-nya tadi Mas Aryo udah jelaskan bagaimana dia tidak mengekspos situasi itu. Dibilang dia sakit hati kecewa, saya rasa pasti. Nggak mungkin ada pemain jauh-jauh terbang 20 jam, nggak dimainin, oh I'm happy, itu nggak mungkin. Jadi dengan segala situasi dia yang tidak mengenakan, tapi dia berbesar hati, menahan diri untuk tidak mengekspos itu keluar, yang bisa membuat keruh suasana. Dan akhirnya itu gue rasa juga membuat impact kita jadi bisa harmonis dan bisa mengalahkan Arab Saudi. Dengan itu semua, gue rasa gue sangat dengan senang hati memberikan dia 9. Jadi impact dia itu bukan soal performa dia di lapangan, tapi bagaimana dia as a team dia punya kontribusi untuk membuat suasana ini oke. Respect buat Reinders, kita selalu dukung kamu. Semangat. Yes, begitu Eleanor Reinders. Oke, selanjutnya ada Kevin Dix. Mungkin ini agak sulit juga untuk menilai Mas Sato dan Bung Harpa karena dia hanya bermain pada saat laga melawan Jepang dan hanya sekitar 30 menit. Sekian menit. Habis itu sayang sekali harus cedera. Nah, Iya. ini dari based on that gimana penilaiannya? Kalau gua sih ngeliat dari penampilan yang sedikit aja, gua bisa kasih dia 8 ke 9, tapi mungkin cenderung ke 9 sih. Oh, oke. Karena impact yang dia berikan, ya memang kita tertekan lawan Jepang. Ya. Mitoma nggak bisa ngapa-ngapain begitu ada dia. Nggak bisa nembus pertahanan kita dari sisi kiri ketika Kevin Dix ada di situ. Positioning dia, intercept dia, tackle dia itu luar biasa timingnya untuk membuat pemain-pemain sekelas Premier League itu nggak bisa ngelewatin dia. Itu makanya kenapa gue berani kasih 3 tinggi. Ditambah lagi atribut dia nyerang. Itu juga luar biasa. Kalau Rafael strike lebih cepat sekian detik, bola itu bisa kesambar menjadi gol buat kita. Itu juga dari operan yang kelas Eropa banget itu. Emang lo harus ngoper sekenceng itu untuk hanya di tap in doang. Iya. Model Haaland kan bola kayak gitu Selesai, banget kan. iya. Tep, hanya di tap in lo cuman butuh sentuhan aja. Yang crossing dari kanan ya? Yang crossing dari Iya. kanan. Kalau pelan ya pasti dipotong pemain Jepang. Kalau lambung bisa disundul. Tapi kenceng dan mendatar itu gue belum lihat pemain kita punya kemampuan crossing sebagus itu. Makanya gue berani kasih nilai tinggi. Walaupun menit mainnya cuma 30-an menit. Sekian menit. Tapi kita akan melihat pemain yang akan memberikan banyak kontribusi buat timnas kita. Iya, sama susah sih ya untuk menilai penampilan dia secara utuh karena dia, setahu gue belum pernah ke Indonesia sebelumnya. Terus all of sudden lo terbang ke Indonesia, begitu mendarat hanya mungkin sekitar 2 jam, dia langsung ke Madia latihan, H-4 kalau nggak salah ya.
terus kemudian main di depan 70 something ribu penonton Indonesia di pertandingan yang cukup menentukan, jadi memang nggak gampang. Jadi dari situ berarti dia punya mentality ya, dia bisa tampil lumayan, bukan lumayan, bagus lah ya. Terlepas dari gol pertama dari area dia, tapi berapa kali benar Mitoma mati di situ dalam tanda kutip. Ya susah ya, again ya, satu pertandingan, tapi kita juga nggak bisa melihat penampilan dia jelek, nggak, bagus. Jadi gue ngasih nilai dia 8,5. Jadi untuk atribut tadi yang memang disumbangkan ke tim nasional kita selama 30 sekian menit. Nanti profesionalitasnya juga luar biasa ya. Kalau kayak Bung Harpa bilang, belum pernah ke Indonesia, landing 2 jam kemudian langsung latihan, besoknya langsung perform bertanding di puluhan ribu orang, profesional, dan mental juga berarti. Iya, jadi betul. Jadi kita bicara fisik, bicara mental juga, bicara adaptasi juga, itu nggak gampang. Itu luar biasa susah tuh untuk bisa langsung ngecun ke tim. Next. Finally, ini terakhir ini udah raja terakhir nih langsung nih. Raja terakhir langsung dikeluarin yang tentunya akan kita nilai bersama. Bukan kita sih, Mas Sabto dan juga Bung Harpa. Coach Sin, ini penilaiannya gimana sejauh ini selama kualifikasi round 3? Apa dulu? Raport merahnya kan hanya di China menurut gue ya. Di China. Di Bahrain setengah-setengah lah. Menurut gue ada juga ininya. Tapi di luar itu gue rasa dia perform. Di 2 pertandingan awal lawan Saudi dia oke. Lawan Australia juga. Bahkan saat lawan Bahrain dia nurunin Malik Rizaldi itu juga luar biasa. Dia perform. Jadi dia berarti menggugurkan juga argumen yang mengatakan dia nggak nonton Liga 1. Enggak lah. Kalau Liga 1 yang bagus pasti dimainin gitu. Jadi itu Wahyu jangan lupa. Wahyu Pras ya. Wahyu Pras juga. Waktu lawan Australia. Iya, babak kedua ya. Cuman itu tadi minusnya dia lawan China. Mungkin itulah satu-satunya, ibarat rapor tuh 7-8, 9-7-8 lawan China 5 lah gitu ya. Ini remet ya, ibaratnya rapor tuh itu remet. Lawan Jepang ada catatan juga. Memang itu calculated loss, tapi menurut gue seharusnya dia bisa di situ menggunakan itu untuk something. Justru menurut gue di situ dia harus eksperimen, misalnya dengan strategi yang baru, atau mungkin dia menit ke 60-70 dia masukin pemain yang jarang main gitu. Tapi ya itu udah pasti kalah juga. Nah, tapi dia bounce back nih di pertandingan lawan Saudi. Perfect dengan dia memasukkan Marcelino, dengan dia memainkan pemain yang nggak aneh-aneh segala macem. Pergantian pemain untuk mengamankan 2 crossing juga oke banget. Jadi gue rasa gue nggak mungkin ngasih dia di bawah 8, udah pasti. It's between 8.5 atau 9. Tapi karena ciri khas gue dari awal ada desimalnya, jadi gue kasih dia 8,5 aja. Lebih ke karena ciri khas ya. Kenapa nggak 9,5? Aku mau nanya juga. Jangan lah, harus ada improvement lah. Oke. Ya. Biar ntar cepet puas lagi dia. Ini Sintayong nonton soalnya nih kayaknya. Iya nonton. Sintayong kan selalu nonton Tiki Taka. Iya, nelfon gue katanya, Aris kapan lagi keluar yang baru? Soalnya cuma di Tiki Taka ngobrol bola pakai nalar. Nggak pakai ngotot. Nggak pakai ngotot. Kita di sini mah chill aja. Chill. Skibidi. Gua ya memang antara 8 sampai 9 sih. Mungkin gue ada part yang nggak setuju sama Harpa soal lawan China, karena gue selalu di sini kan selalu bilang itu nggak kesalahan dia sih, memilih pemainnya itu bukan kesalahan dia, tapi gue lebih memuji anti teori yang dipraktikkan oleh China justru. Dan kita harus ingat bahwa Cina kalah 3 kali otomatis kalah sama kita, ya nggak juga, pasti mereka berbenah, pasti mereka akan do something, gimana caranya dia mempelajari kita di semua game, dan akhirnya perang strateginya itu dimenangin oleh China. Tapi untuk susunan pemain, gue nggak melihat itu sebagai sebuah kesalahan. Karena kita held possession lebih tinggi, kita mencetak peluang lebih banyak, hanya eksekusi yang nggak sempurna, yang gue selalu ingatkan kan itu. Game plan sama, ini sama, tapi eksekusinya nggak sempurna. Itu yang mungkin akhirnya kita berujung kalah lawan China. Tapi gue nggak pernah melihat kesalahan pemilihan pemain sebagai kesalahan. Mungkin yang kalau gue harus ambil satu kesalahan di situ, nggak diturunkannya Tom Hai di babak pertama. Mungkin itu, karena selalu gue bilang, kalau lo mau ganti pemain, kiri kanan boleh, tapi tengah lo jangan pernah ganti, yang poros selalu gue bilang. Kalau sama Bang Jai, ya kaptensinya dicabut gimana? Nggak apa-apa juga. Nggak masalah juga. Jadi Bang Jai, ya kan selalu gue bilang, pokoknya selama ada pas, Jai, Hai, depan mau Ragnar atau strike, poros itu lo nggak boleh ganti. Sisanya kiri kanan kan sering diganti kan. Kiri kanannya sering diganti, itu nggak masalah. Tapi mungkin kalau gue harus kritik satu di situ, nggak ada Tom Hai di babak pertama. Mungkin hanya itu, karena kita tahu Tom Hai langsung ngasih impact di babak kedua,
di babak pertama sebelum Cina ngegolin, siapa tahu kita harusnya bisa ngambil impact. Mungkin itu aja. Jadi balik lagi itu adalah sebuah hal yang harus dilalui Sintayong untuk meramu strategi, untuk mencari formasi terbaik, untuk mencari komposisi terbaik, mencari game plan terbaik, untuk akhirnya terdeliver ke Arab Saudi. Bounce back-nya dia itu mungkin salah satu yang gue harus akui sebagai lompatan besar, keberanian untuk memilih pemain tampil lebih offense dan lebih memaksimalkan pemainnya untuk lebih bisa execute peluang menjadi gol. Nggak tahu apa tim talk dia yang diberikan, ditambah lagi ya tim talk dari Pak Erick Thohir juga. Katanya pemain juga berkumpul sendiri untuk bisa, ini loh coach maunya seperti ini, kita besok begini-begini. Ya itu kan semuanya asalnya pasti dari seorang Sintayong awalnya gitu ya. Jadi gue tetap ngasih dia nilai. Ini di atas gue kayak ini feelingnya. 8,5, 9. Gue di Feeling gue di atas gue. Karena ciri khas Mas Sabto nggak pakai setengah desimal. Dia pakai 75 nih, 8,75. Kali ini gue biar susah 8,75 udah. Terakhir boleh, nggak apa-apa. Ya 8,75. Dia pasar padiki. Oke, 9 ketinggian. 8,75 ya, karena 9 ketinggian, 8,5 agak kurang dikit. Iya. Ini nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh. Ada daerah area kita sama. Sepakat lah, berarti sepakat Iyalah, lah. Mas Sabto sama Bung Harpa ini berarti nggak musuhan nih ya? Oh nggak pernah. Kita cuman agak beda selera aja. Jadi selera di kopi doang. Gue mau coach Sin. 8,75. Beneran 8,75. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman semua, gimana? Setuju nggak sama nilai yang diberikan buat Coach Sintayong dan juga pemain-pemain lainnya? Boleh tulis di kolom komentar rating dari kalian, versi kalian sendiri, dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nala Seserina, Mas Sabto Haryo, dan juga Bung Harpa. Pamit, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.